Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dengan NIM J1D024096 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya menghormati kebebasan beragama dan keyakinan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Saya berusaha untuk tidak menghakimi atau mendiskriminasi orang lain berdasarkan agama atau kepercayaannya. Saya berusaha untuk menjaga kedamaian dalam beribadah dan tidak memaksakan pandangan saya kepada orang lain. Misalnya, saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang memiliki agama yang berbeda. Saya berusaha menghormati dan mendukung mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa mengganggu atau menuntut mereka mengikuti keyakinan saya. Yang kedua, sebagai mahasiswa, nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam dunia akademik adalah dalam dunia akademik, saya berusaha untuk berperilaku adil dan beradab terhadap semua pihak, baik itu dosen, teman-teman mahasiswa, maupun staf akademik lainnya. Menghindari diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau kemampuan akademik. Contohnya, saya berusaha membantu teman yang kesulitan memahami materi tanpa memandang status latar belakang mereka. Selain itu, saya berusaha untuk sopan dan menghargai pendapat teman-teman saya dalam diskusi akademik meskipun kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial, implementasi identitas nasional yang selalu dijunjung di masyarakat adalah berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Implementasinya, saya selalu berusaha untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat sebagai bentuk implementasi identitas nasional yang mencakup rasa peduli dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Contohnya, di lingkungan tempat tinggal, saya ikut dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan atau membantu acara keagamaan. Saya juga sering berpartisipasi dalam penggalangan dana atau kegiatan sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang keempat yaitu Indonesia sebagai konstitusi. Indonesia adalah sebuah negara konstitusional. Artinya, negara kita berlandaskan pada suatu hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Singkatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebuah buku petunjuk bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Semua lembaga negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Jadi, ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah konstitusi, yang sebenarnya kita maksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara kita. Yang kelima, contoh nyata hak dan kewajiban yang sudah dilakukan dalam dunia akademik sebagai mahasiswa. Hak sebagai mahasiswa yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak untuk belajar dan berkembang secara terus-menerus. Ini setara dengan hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua ada hak untuk bertanya dan mencari tahu. Saya dapat mengajukan berbagai pertanyaan dan melakukan pencarian informasi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman saya. Ini sama seperti hak mahasiswa untuk bertanya kepada dosen atau mencari referensi di perpustakaan. Yang ketiga, ada hak untuk berpendapat. Saya dapat memberikan berbagai pendapat atau analisis berdasarkan data yang saya miliki. Ini serupa dengan hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas ataupun seminar.
Nah, ada kewajiban sebagai mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa berkewajiban untuk belajar. Saya belajar terus-menerus dan berkembang untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan. Ini setara dengan kewajiban mahasiswa untuk rajin belajar dan mengikuti perkuliahan. Terus ada kewajiban untuk menaati peraturan. Saya dirancang untuk mengikuti aturan dan etika yang berlaku, seperti menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Ini sama dengan kewajiban mahasiswa untuk menaati peraturan akademik. Lalu ada kewajiban untuk memberikan kontribusi. Saya dapat memberikan kontribusi dalam bentuk informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Ini serupa dengan kewajiban mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan akademik seperti membuat tugas, presentasi, atau penelitian. Yang keenam, ada contoh-contoh nyata cara berdemokrasi yang tidak menyalahkan aturan. Yang pertama, ada pemilihan umum, menyebarkan informasi yang benar, memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat tentang calon pemimpin dan program-programnya. Mencoblos sesuai dengan hati nurani, memilih calon pemimpin berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak terpengaruh oleh iming-iming materi atau intimidasi. Menjaga keamanan TPS, menjaga ketertiban dan keamanan selama pencoblosan berlangsung. Yang kedua, ada mengikuti musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya, mencari solusi bersama, mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak, menerima keputusan bersama, menerima keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat. Dan yang ketiga, menyampaikan aspirasi melalui media sosial, menggunakan bahasa yang santun, yaitu menghindari penggunaan bahasa yang kasar, menghina, atau provokatif, menyebarkan informasi yang benar, memastikan informasi yang disebarluaskan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, menghormati pendapat orang lain, meskipun berbeda pendapat, tetap menghargai pendapat orang lain. Dengan menerapkan cara-cara berdemokrasi yang tidak menyalahkan aturan, kita dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu ketujuh, di sini saya akan menceritakan apa saja yang saya pahami tentang hak asasi manusia dan dikaitkannya dengan makhluk sosial. Pengertian dari hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, asal-usul, harta, pendapat, atau status lainnya. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dicabut dan berlaku untuk semua orang. Kaitannya hak asasi manusia dengan makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk sosial, makhluk hidup berdampingan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam interaksi sosial karena menjamin keadilan. Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Lalu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia membatasi kekuasaan negara dan individu agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, mendorong kerukunan. Dengan menghormati hak-hak orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan diri. Hak asasi manusia memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, ada hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan menikmati kehidupan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap
orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, ada kebebasan berserikat. Setiap orang berhak untuk membentuk organisasi atau komunitas. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan yang kelima, hak untuk bekerja. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.